Halo, halo, halo. Ketemu lagi di channel YouTube Dapur Nona Tata. Di video kali ini Nona Tata mau buat olahan dari kacang hijau dan juga susu. Nah, ini bakalan dibuat jadi camilan yang super enak, super legit, dan pastinya laku banget untuk dijual di pasaran. Nah, ini juga jarang ada yang jual ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian udah subscribe channel YouTube Dapur Nona Tata. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga ya aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video baru, kalian gak akan ketinggalan info-info menarik atau ide bisnis lainnya. Selamat menonton. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada 1 ons atau 100 gram kacang hijau. Seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan 1 ons saja. Selanjutnya kacang hijaunya ini akan kita cuci bersih. Ini sudah saya cuci. Kalian bisa rendam dulu seharian atau bisa langsung kalian rebus saja kalau mau cepat. Kalau misalnya direndam seharian, kalian nggak perlu rebus lagi. Kalian bisa saja langsung kukus selama lebih kurang 20 menit saja. Karena teksturnya pasti sudah empuk dan mengembang. Tapi karena saya mau cepat, saya langsung aja rebus ya teman-teman. Rebus 100 gram kacang hijaunya menggunakan secukupnya air sampai kacang hijaunya bisa kerendam dengan baik seperti ini. Kurang lebih adalah setengah liter. Sekarang langsung saja kita rebus menggunakan metode 5-30-7, yang artinya kita akan merebusnya itu dengan metode yang sangat-sangat ekonomis dan hemat, karena hemat gas banget ya. Kita rebus selama 5 menit di air mendidih. Jadi setelah kita didihkan air baru terhitung 5 menit. Kemudian kalau sudah 5 menit kita tutup 30 menit. Kalau sudah 30 menit kita buka kembali api kompor dan kita rebus kembali di air mendidih selama 7 menit. Jadi totalnya hanya 12 menit di air mendidih saja. Nah, supaya teman-teman gak bingung, langsung saja ya kita coba di atas kompor. Kita hidupkan kompor, tunggu hingga mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kalau udah mulai mendidih seperti ini, kita masak selama 5 menit. Tapi kalau kalian mau kukus pakai presto supaya lebih cepat empuk, silahkan ya. Atau kalian mau rebus seperti biasa saja tanpa metode 5-30-7 juga gak masalah. Ini hanya untuk ekonomis saja. Nah, ini sudah 5 menit, airnya sedikit menyusut. Kita langsung saja matikan api kompor. Dimatikan. Setelah api kompor kita matikan, kita langsung saja tutup. Dan kita tunggu hingga 30 menit. Biarkan uapnya ini yang mengempukkan kacangnya. Setelah sudah 30 menit, kita langsung buka saja tutupnya. Dia bakalan jadi seperti ini, udah menyusut airnya. Nah, udah mulai empuk juga ya, tapi belum terlalu empuk. Sekarang kita buka lagi api kompor menggunakan api sedang ke besar. Kita rebus saja selama 7 menit sampai 10 menit. Tapi menurut saya 7 menit saja sudah empuk banget. Nah, kalau misalnya air kalian berkurangnya sangat banyak, silahkan ditambahkan air lagi ya. Saya tambahkan sekitar 1 mangkok. Dan kita rebus lagi deh. Nah teman-teman, setelah 7 menit tadi saya tambahkan air ya, karena udah kering banget. Jadi saya masukin sedikit air. Hasilnya itu akan seperti ini ya. Kalau udah benar-benar matang, dia akan mengembang banyak banget. Tuh, jadi banyak walaupun cuma 1 ons ya.
Ini artinya sudah lembut banget. Kita akan tiriskan dan angkat. Jadinya satu mangkok penuh. Ini teksturnya, sebelumnya tangan saya sudah cuci bersih ya. Empuk seperti ini. Artinya sudah selesai. Jadi kalian bisa gunakan 3 cara tadi. Yang pertama, kalian kukus di presto sampai empuk. Yang kedua, kalian rendam semalaman. Dan yang ketiga, direbus dengan metode 530.7 atau kalian rebus seperti biasanya saja. Nah, susu bubuk dan kaunya ini akan kita larutkan dengan 150 ml air putih. Ini sudah saya siapkan. Jadi susu bubuknya bisa kalian ganti menggunakan susu kental manis atau langsung menggunakan susu cair. Nah, kita larutkan saja ya. Jangan lupa untuk diaduk rata. Ini langsung saja kita aduk rata. Tadi susunya sudah kita larutkan, kemudian kacang hijaunya sudah lumayan dingin. Kita akan pecahkan telur 2 butir ke dalam kacang hijaunya. Ini buatnya simple banget ya. Ini telurnya kita aduk terlebih dahulu. Wangi kacang hijaunya itu udah kerasa banget. Karena kita rebusnya itu sampai benar-benar empuk. Jadi udah gak kerasa sama sekali. Nah, ini udah kecampur rata ya. Campurkan kurang lebih 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Kalau kalian suka manis silahkan ditambah ya. Kalau sukanya nggak terlalu manis silahkan untuk dikurang. Saya menggunakan takaran sendok supaya teman-teman yang nggak punya timbangan bisa ikut buat. Jadi 5 sendok makan ini setara dengan 50 gram. Campur sedikit vanili bubuk supaya tidak terlalu amis. Jadi setelah kita campurkan vanili bubuk, telurnya udah nggak berasa amis, jadinya wangi kacang hijaunya semakin terasa dan ada rasa vanilanya. Ini diaduk rata semuanya seperti ini biar lebih gampang. Nah, kalau misalnya kalian mau buat setengah resep saja juga silahkan ya. Jadi semua resepnya kalian bagi 2. Ini langsung saja kita masukin ke dalam blender. Masukin juga susu cair yang tadi. Semua bahan ini akan kita blender sampai halus. Kita blender hingga halus seperti ini. Jadi kalau kalian suka teksturnya lebih kasar, silahkan di blender sebentar saja. Kalau kalian suka lebih halus lagi, silahkan hasilnya untuk disaring. Kalau saya nggak usah disaring karena udah lumayan halus. Dan saya pengennya juga sedikit bertekstur. Nah, ini dia hasilnya. Kita masukin 5 sendok makan tepung terigu atau 50 gram. Per sendoknya tetap 10 gram ya. Diaduk rata kembali. Cukup menggunakan spatula seperti ini saja. Kita aduk balik supaya nggak bantet. Jangan terlalu lama juga ya diaduk. Diaduk hingga teksturnya seperti ini. Terakhir bisa masukin 5 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Ini kita aduk hingga benar-benar rata ya. Tapi dengan teknik aduk balik.
Lagi-lagi, kalau misalnya kalian mau pakai baking powder, silahkan ditambahkan sekarang. Kalau nggak mau, nggak usah, nggak apa-apa, polosan aja kayak gini. Diaduk lipat seperti ini ya, hingga minyaknya udah nggak kelihatan lagi. Nah, ini udah siap, kita singkirkan sebentar. Kemudian kita siapkan cetakan atau loyang sesuai selera. Saya menggunakan diameter 16. Lalu kita oles tipis-tipis menggunakan minyak atau margarin. Kalau perlu kalian lapisin dengan baking paper ya, supaya nggak bunda lengket. Ini sudah saya lapisin dengan baking paper. Lalu tinggal kita masukin saja ya. Masukin semua adonannya menjadi satu. Kalau kalian mau memakai loyang yang segi 4 juga boleh. Ini bisa langsung kalian kukus atau kalian panggang. Panaskan kukusan hingga berasa banyak seperti itu. Lalu kita kukus deh selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan serbet bersih. Setelah kurang lebih 30-40 menit sudah bisa kita angkat. Wah, jadinya wangi banget. Lumayan mengembang juga ya, nggak bantet. Ini langsung saja kita angkat. Untuk toppingnya, Nona Tata memakai keju parut saja ya. Ini masih dalam keadaan hangat, jadi saya nggak bisa kasih buttercream. Kalian bisa pakai buttercream ya kalau mau. Kita parut keju secukupnya. Nah, ini sudah jadi. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dapur Nona Tata. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa kembali. Nih, kalian bisa lihat sendiri, teksturnya tuh empuk banget, kayak kapas waktu kita potong. Buat kalian yang nyobain, semoga suka ya sama resep ini. Tuh, dalamnya empuk banget.